Oke, selamat malam semua teman-teman yang ada di Trading Tanpa Baper ya. Hari ini kita live lagi di Telegram ya. Di tanggal berapa ini? Tanggal 21 Maret teman-teman ya. 21 Maret 2025 jam 9 malam, 9:39 ya. Hari ini kalau kita lihat Bitcoin lagi berada di 84.000 dan untuk si Ethereum berada di 1946 teman-teman ya. Jadi kalau kita perhatikan sekitar 1 hari lalu lah ya, 1 hari lalu, which is di hari Kamis setelah FOMC, ya setelah FOMC yang teman-teman tahu itu penentuan suku bunga US ya, teman-teman ya, penentuan suku bunga US, dan akhirnya si siapa tuh? Si Trump, bukan Trump ya, siapa sih namanya? eh gue lupa lah. Jerome Powell ya, Jerome Powell itu memutuskan bahwa tidak ada kenaikan suku bunga ya, tidak ada kenaikan suku bunga dan sebenarnya itu sudah forecast lah, sudah di forecast sama beberapa orang-orang, beberapa analis-analis gitu ya. Tapi kalau kita lihat, walaupun forecast tersebut menunjukkan bahwa tidak ada kenaikan suku bunga, tidak ada penurunan maupun tidak ada kenaikan, which is hanya stay. Cuma kita bisa melihat bahwa si Bitcoin itu memberikan respon yang positif, which is dia mencapai area 88K, yang artinya dia menyentuh resisten baru, ya menyentuh resisten. Nah, tetapi bahayanya adalah kok ada rejection nih ketika Bitcoin sentuh 87.000 dan untuk si Ethereum itu ketika dia pas sentuh di 2000-an ya 2000-an. Nah, ini menjadikan pertanyaan besar harusnya ya buat teman-teman pribadi ya. Anjay, ini begitu kena resisten dikit kok cepet banget nih baliknya gitu ya. Cepet banget nih baliknya kayak bener-bener uh, turunnya drastis banget. Tapi gue bisa katakan ini sebenarnya adalah pergerakan yang actually sehat teman-teman ya. Actually harusnya sehat karena pergerakan yang ada naik, ada turun, ada naik, ada turun itu sebuah pergerakan yang bagus. Cuman yang gue kurang suka adalah pergerakan yang beberapa hari terjadi ini bisa dibilang sama persis dengan apa yang kita analisis minggu lalu, teman-teman ya. Which is narasinya adalah the volatility of manipulative market. Ya, nah ini kalau teman-teman yang belum nonton atau belum tahu konteksnya, ya, jadi teman-teman yang mungkin lagi nonton YouTube, teman-teman boleh silakan subscribe ya, YouTube-nya @tradingtanpabaper atau YouTube Vincent Chandra. Dan buat teman-teman yang lagi live di Telegram juga yang ketinggalan gitu ya, ketinggalan live-live sebelumnya, silakan teman-teman bisa cek ke video 1 minggu yang lalu. Ya, nah di situ kita sudah bahas juga dan masih cukup relevan sampai hari ini. Ya, nah daripada pergerakan itu dan inilah yang sorry, dan daripada pergerakan itu dan inilah yang terjadi pada si Bitcoin teman-teman. Inilah terjadi pada si Bitcoin yang terbentuklah pergerakan yang juga volatility, teman-teman ya. Ini bisa kita ngomong sebagai volatility. Nah, pertanyaannya adalah kemana arah Bitcoin selanjutnya? Ya, kemana arah Bitcoin selanjutnya? Nah, inilah yang kita akan bahas. Dan sebetulnya kenaikan ke 87K itu sudah sempat kita bahas ya, teman-teman ya. Sudah sempat kita bahas itu di Telegram kita, di live di TTB gitu ya. Gue ada ketik waktu itu ya di 80, changing my short term idea, I could see we're going to 87.000 gitu ya, which is itu waktu habis live ya, kayaknya habis live hari Senin nggak ini, gue lupa ini hari Senin atau hari Selasa gitu ya. Begitu habis live gue bilang, oh ini kelihatannya akan naik ke 87 nih, most likely kita akan naik ke 87, dan ternyata terjadi gitu ya, terjadi dan pas di 87 terjadi rejection gitu ya, terjadi rejection. Nah, itu buat teman-teman yang mau dapat short term update, silakan kalau teman-teman yang masih nonton ini lewat live YouTube gitu, sorry, lewat video yang ada di YouTube, teman-teman bisa join di TTB Crypto lewat link yang ada di deskripsi ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan bahas kira-kira Bitcoin akan kemana nih. Nah, apakah ini akan melakukan yang namanya lower low gitu ya, melakukan lower low, atau dia akan melakukan kenaikan. Nah, first of all, kita coba lihat daripada chart yang lebih kosong ya, teman-teman ya. Oke. Nah, kita akan lihat daripada pergerakan pada chart seperti ini teman-teman ya, chart kosong nih, ini chart daily ya teman-teman ya. Kalau kita lihat teman-teman, untuk si Bitcoin sendiri overall itu masih mengalami yang namanya downtrend teman-teman ya, masih mengalami yang namanya downtrend di daily, dan ini berdekatan dengan area trendline resistant ya, trendline resistant. Tetapi yang teman-teman harus cukup tahu juga, trendline resistant ini sifatnya adalah apa namanya teman-teman, miring ya teman-teman ya, namanya apa sih kalau kita kan vertikal horizontal ya, kalau ini miring teman-teman. Nah, diagonal kalau kayaknya sih harusnya bacanya diagonal ya teman-teman ya, diagonal gitu. Nah, biasanya teman-teman yang bergerak turun seperti ini, sorry, bergerak miring seperti ini, itu tidak bisa kita telaah dengan sangat tepat
areanya, teman-teman. Ya, kita tidak bisa telah. Jadi kita tidak bisa ngomong kayak, maka kalau misalnya hari ini, maka kenanya akan di 87, 870. Karena kalau kita misalnya agak jauhin dikit, atau kita rapiin lagi garisnya, garis trend line, nah maka kita akan melihat nanti trend line ini sebenarnya masih jauh, teman-teman. Ya kan? Masih jauh. Tapi kalau kita lihat turun ke bawah sini, apakah boleh? Boleh sebenarnya, teman-teman. Karena intinya kalau trendline itu semakin banyak yang kena, itu semakin bagus. Ya, which is ini 1, 2, 3, 4. Tapi kalau kita tarik ke sini, ini juga 1, 2, 3, teman-teman. Ya, nah, makanya ini agak tricky. Nah, makanya kita harus bisa gue bilang ya, bisa gue bilang kita harus melihat daripada pergerakan yang bentuknya adalah vertikal. Itu yang jauh lebih menunjukkan bahwa ada area yang bagus ataupun tidak. Nah, gue coba izin masuk ke line chart. Nah, di line chart gue melihat, teman-teman, gue melihat bahwa sebetulnya area Bitcoin itu adalah di area di sekitaran sini. Ya, di sekitar kalau kita lihat 88.000 sampai 92.000, inilah key level resistennya. Kenapa gue bisa ngomong seperti itu? Nih, di sini ada base. Di sini ada pantulan, di sini ada pantulan, di sini ada pantulan. Nah, di sini juga terjadi base lagi, teman-teman. Terjadi base. Jadi, in my point of view, ya, in my point of view, sebetulnya ini tuh lagi pelan-pelan menuju naik ke atas. Tapi di perjalanan dia naik ke atas, nah ini yang terjadi. Inilah yang namanya volatility-nya, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, maka kita coba lihat daripada lower time frame-nya, teman-teman ya. Kita lihat daripada lower time frame-nya. Anggap aja ya, pertama kita anggap aja dulu bahwa trendline ini sebetulnya belum selesai gitu ya. Trendline ini belum selesai di test, which is masih ada sedikit upside lagi. Nah, maka kita lihat daripada 4 hour-nya, kira-kira seperti apa. Nah, kalau di 4 hour, kita bisa melihat ini sebenarnya pergerakan Bitcoin ini bagus banget ya. Sebenarnya dia setiap kali ngambil liquidity dulu, naik, ngambil liquidity lagi gitu ya. Lalu dia turun, nah dia merespek area demand zone yang ada di sini, gitu ya, merespek area demand zone yang ada di sini. Nah, demand atau order block lah kalau bahasa orangnya. Nah, sebelum dia masuk ke sana, dia juga mengambil liquidity terlebih dahulu, teman-teman. Liquidity terlebih dahulu. Setelah liquidity terambil, nah dia ngambil lagi liquidity yang lebih atasnya, teman-teman ya. Nah, ini which is yang kalau kata orang ICT tuh kan, bener kan teori gua, pokoknya setiap kali liquidity pasti terjadi reversal ya. Udah, kalau teman-teman percayanya seperti itu ya silakan gitu ya. Nah, maka kalau misalnya kalau kalian percayanya adalah ini adalah liquidity permainan liquidity bahasa gua gitu ya, permainan liquidity, maka teman-teman harusnya bisa percaya bahwa setelah ini tidak ada liquidity lagi, teman-teman, di area sini. Ini semuanya bentuknya adalah liquidity dan ini liquidity terdekatnya. Nah, jadi pertama yang teman-teman harus hati-hati adalah ada kemungkinan Bitcoin kalau berdasarkan liquidity doang gitu ya, berdasarkan teori ICT itu most likely ada kemungkinan Bitcoin untuk ngetes ke area 80.000 lagi. Ya, ngetes ke area 80.000 lagi, which is area 80.000 tersebut ya, area 80.000 tersebut itu menjadikan dia menandakan bahwa adanya respect atas pergerakan apa, teman-teman? Coba kalau kita hapus ya, kita hapus nih ya. Nah, kalau dia sampai ke 80.000, apa yang akan terjadi? Maka nanti perspektifnya adalah pergerakan bearish flag. Ya, teman-teman ya. Nah, ketika ada pergerakan bearish flag, nah banyak banget yang ngomong bahwa oke, waktunya kita untuk sell Bitcoin. Itu banyak banget, teman-teman. Ya, itu banyak banget. Waktunya untuk sell Bitcoin, karena Bitcoin akan turun sampai ke 70.000. Tetapi, first of all, yang gue mau ingetin lagi sekali lagi, bahwa teman-teman harus melihat higher time frame. Ya, melihat higher time frame. Jika ini udah di area murah, maka teman-teman harusnya tidak boleh mempercayai bahwa bullish bearish flag ini akan terjadi sesuai dengan target pada umumnya. Ya, ya, jadi bisa gue bilang, teman-teman mungkin bisa menjadikan acuan bahwa ketika nantinya misalnya Bitcoin itu sampai ke 80.000, 81.000, which is di sini, di area sini, nah teman-teman harus memastikan bahwa si Bitcoin itu either dia melakukan sideways baru naik, atau tidak, dia hanya membuat sampai di bagian sini aja, teman-teman, dia tidak lower low, untuk dia melakukan kenaikan. Ya, seperti itu. Oke, itu yang untuk mengkonfirmasi bahwa long term-nya dia tidak akan terjadi lagi penurunan sampai ke 70.000. Tapi gimana dengan short term-nya gitu ya? Gimana dengan short term-nya? Nah, sepanjang yang gue lihat daripada short term-nya di sini, ini tidak ada satupun area yang kita bisa bilang antisipasi akan menjadi cukup baik gitu. Ya, akan menjadi cukup baik. Kenapa? Karena kalau gue lihat dari perspektif yang lebih kecil lagi,
sebenarnya perspektif ini menunjukkan bahwa pergerakan ini adalah pergerakan penurunan, teman-teman. Pergerakan penurunan. Dan di bagian sini, itu ada satu area order block yang harus teman-teman aware bahwa harusnya ini akan menjadi area yang sangat kuat, yaitu di sekitar 85.400 sampai 86.500. Ya. Kenapa itu bisa menjadi sangat kuat? Karena sebelum terbentuk order block tersebut, dia mengambil satu liquidity terlebih dahulu, which is ada di area sana. Ya. Jadi Bitcoin ini dalam perspektif weekly-nya, gue mempercayai bahwa dalam weekend ini harusnya kita akan stay di sini, teman-teman. Ya, kita akan stay di sini ini sebelum kita ngetes ke sekitar 85.000, barulah kita turun ke bawah. Nah, turun ke bawah bisa terjadi bahwa dia akan ngetes sampai ke area 80.000 lagi. Atau yang kedua, dia hanya mengetes sampai ke area support terdekatnya, yaitu di sekitar 82.000. Ya, artinya secara gambaran besar yang gua antisipasi hari ini adalah ya tentu dengan disclaimer on yang seperti yang gue sudah tulis di deskripsi, bahwa Bitcoin harusnya belum siap untuk melakukan breakout kembali. Ya, bahwa Bitcoin belum siap untuk melakukan breakout kembali. Ya, dia butuh another power atau another liquidity yang akan ditargetkan sebelum dia melakukan kenaikan yang lebih signifikan. Ya, dan kalau kita juga tahu, mungkin biasanya di akhir-akhir bulan begini itu tidak ada event-event yang cukup penting, teman-teman. Dan kita juga bisa lihat di kalender-kalender bulan Maret, akhir bulan ini tidak ada pergerakan yang cukup penting. Jadi gue bisa lihat harusnya monthly candle kita nantinya sampai di Maret nanti, mungkin kita akan stay ya, kita akan doji aja kayak gini, teman-teman. Kita akan tetap doji kayak gini, gitu. Dan jika itu terjadi, itu sudah cukup bagus lah untuk si Bitcoin sendiri, ya sampai di dalam penutupan bulan Maret. Karena ini tinggal 1 minggu lagi, teman-teman ya, tinggal satu minggu trading days ya, dari 24 sampai 28. Nah, itu tinggal 1 minggu lagi kira-kira Bitcoin akan bergerak. Dan harapannya adalah dia tidak membuat yang namanya monthly close yang jelek. Tapi secara weekly, nah ini teman-teman harus hati-hati, mungkin minggu depan harusnya 81.000 ini bisa terjadi penurunan terlebih dahulu. Ya, dan untuk saat ini harusnya karena dia juga udah hari Jumat, ya hari Jumat dan ini menjelang udah mau weekend, harusnya Bitcoin tidak akan kemana-mana. Jadi teman-teman bisa tidur nyenyak dulu lah, ibarat kata seperti itu, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Yang penting yang teman-teman harus aware bahwa adalah resistance saat ini ada di 85.000 dan support terdekat ada di sekitar 82.000 ke bawah, 82.000 ke bawah, dan support yang paling bagus sebetulnya adalah di sekitar 80.000-nya. Jadi ini harus cukup aware ya. Seperti itu. Oke, nah inilah gambarannya kurang lebih seperti itu, teman. Ini gue bisa ngomong ini base lah. Ini kalau di bahasa di TTB itu ini adalah area manipulasi masa lalu ya. Kalau teman-teman sudah sering ikut gitu, area manipulasi masa lalu. Seperti itu, teman-teman. Ya. Nah, overall Bitcoin itu nanti kalau naik akan kemana? Nah, kalau ada yang tanya ya, kalau ada yang nanya. Nah, gue bisa melihat narasi Bitcoin ya. Narasi Bitcoin itu adalah membuat yang namanya pergerakan ABC. Apa itu pergerakan ABC? Nah, pergerakan ABC itu adalah pergerakan corrective wave yang bentuknya adalah 1, 2, 3. 0 ke A, B ke C. Nah, yang mana mempercayai bahwa perpanjang 0 ke A itu akan sama dengan panjang B ke C. Ya. Nah, gue bisa melihat bottoming yang pernah terjadi kan adalah di sini ya, teman-teman ya. Dan peak pertama kali itu adalah di sini. Ini peak pertama kalinya nih, teman-teman. Lalu dia lower low. Lower low, barulah dia higher high. Nah, di area sini, teman-teman, di area sini gue melihat bahwa dia overall itu sudah membuat satu A dan juga sudah membuat B. Nah, ini sebenarnya lagi dalam pergerakan ke C, tapi C-nya ini terlalu panjang. Jujur ini terlalu panjang, teman-teman. Jujur ini terlalu panjang. Tapi apapun itu, teman-teman, ABC ini gue tetap akan menjadikan ini satu acuan karena di bagian sini, ya di dekat-dekat area C, gue melihat bahwa area 90.000 sampai 92.000 itu adalah satu area yang harusnya bisa tercapai oleh Bitcoin dalam waktu either minggu depan atau di awal bulan April. Ya, jadi ingat ya teman-teman ya, 90 sampai 92 itu either di minggu depan atau di awal bulan April ya, dan ABC. Dan ini kalau kita lihat berdasarkan trend based sweep extension ya. Nah, ini Fibo satunya, itu tepat banget berada di supply zone yang ini. Dan itu akan menjadikan syarat ini menjadi syarat yang baik atau perfect secara teoritis, teman-teman. Ya, secara teoritis daripada ABC. Nah,
Di dalam ABC itu biasanya ada wave-nya lagi teman-teman. Nah itu kalau teman-teman mau silap cari ya, cari sendiri ya. Itu dengan kata kunci teman-teman tinggal cari aja namanya Elliott Wave Rally gitu ya. Elliott Wave Rally. Nah itu banyak banget lah. Udah yang ngebahas gitu ya. Gue mah nggak perlu bahas lagi lah. Nanti banyak yang nggak percaya gitu. Ya seperti itu untuk si Bitcoin. Nah untuk Ethereum sendiri seperti apa teman-teman? Untuk Ethereum sendiri. Nah Ethereum teman-teman harus cukup aware ya, cukup aware karena Ethereum gue melihat juga ada satu ancaman yang cukup mengerikan gitu ya, yang cukup mengerikan karena pertama kali adalah di daily gitu ya. Di daily kan kita sudah bisa tahu lah ya bahwa Ethereum itu bergeraknya very very downtrend. Ya, very very downtrend kalau di daily. Nah, kemarin ini begitu ada kenaikan, ada rejection teman-teman. Rejection ini terjadi tepat banget di order block yang sangat baik. Ya, ini adalah order block yang terjadi waktu dia bukan merespect, mengisi, bisa dibilang dia mengisi banyaknya fair value gap yang ada di sini. Ya, ini ada fair value gap, dia mengisi, lalu terbentuk order block seperti ini, dan dia terjadi penurunan. Biasanya, kalau sudah mulai terjadi penurunan dari order block seperti ini, order block itu akan mencari liquidity terdekat, which is liquidity terdekatnya adalah di 1860, dan demand-nya ada di 1850 sampai 1822. Jadi untuk si Ethereum pribadi ada juga kemungkinan dia akan koreksi sampai ke area 1860. Tapi ini tricky ya teman-teman ya, ini cukup tricky dan in my point of view pada dasarnya teman-teman harus cukup berhati-hati bahwa overall ini pergerakannya rata-rata menunjukkan bahwa adanya bearish dan makanya kenapa mungkin banyak banget altcoin yang ikut bergerak negatif teman-teman ya, ikut bergerak negatif. Walaupun seperti yang gue sudah sampaikan juga ke teman-teman gitu ya di beberapa live yang lalu bahwa selalu ya teman-teman ya, apalagi kemarin kita baru bikin series baru ya, altcoin series, selalu teman-teman cari yang lebih kuat daripada Bitcoin maupun daripada Ethereum. Seperti apa? Seperti Kava, teman-teman ya. Nah, kemarin di altcoin series kan kita ada share Kava tuh, teman-teman ya. Dan kalau kita lihat Kava mantep banget, teman-teman ya. Kava ini dari gua lupa ya kita bahasnya mau di hari apa ya? Kava Kava harusnya di hari Senin atau sorry, ini 4 hari lalu ya. 4 hari lalu ini, wah berarti benar teman-teman, ini sekitar hari Senin atau hari Selasa ya, hari Senin atau hari Selasa. Wah, kalau teman-teman ngelihat ya, kalau teman-teman lihat daripada YouTube itu sudah mengalami kenaikan sekitar 16% teman-teman. Dikala Bitcoin, Ethereum yang lagi sideways banget teman-teman ya, lagi sideways lah misalnya seperti itu. Ya, nah inilah yang teman-teman harus cari kalau mencari altcoin yang arahnya ke atas gitu ya. Nah, itu kemarin kita sudah bocorin gitu ya. Kita bocorin caranya gimana gitu ya di altcoin series sebelumnya. Nah, altcoin series selanjutnya akan gue bawakan lagi lah teman-teman. Tapi belum tahu ya kapan ya. Mudah-mudahan kalau hari Minggu ada yang menarik ya, gue akan bawakan gitu ya. Nanti kita lihat lah ya. Kita sesuaikan sama waktu. Nah, sekian ya teman-teman ya untuk update gue terhadap Bitcoin maupun update gue terhadap Ethereum juga gitu ya. Semoga teman-teman cukup terbantu daripada outlook yang gue bawakan hari ini. Ingat teman-teman, apapun yang teman-teman ambil posisi jangan terlalu gede gitu ya, jangan terlalu besar, jangan terlalu pede banget. Kecuali ada setup yang sangat perfect lah, bahasanya yang sangat perfect. Nah, disitulah mungkin teman-teman bisa sedikit mengambil porsi yang lebih besar gitu ya teman-teman ya. Dan ingat, semua yang gue sampaikan itu bisa salah ya, bisa salah walaupun ada sering benernya gitu ya teman-teman ya. Lebih sering kebenernya dan tetapi tetap disclaimer on ya teman-teman ya. Dan teman-teman harus lakukan analisa pribadi ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe YouTube TTB dan juga jangan lupa join Telegram TTB teman-teman ya. See you on next live. Bye bye. Gue lupa caranya. Oke.